Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas materi mengenai investasi atau investment. Untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, mari simak penjelasannya. Materi yang akan kami bahas adalah investasi atau investment. Sedikit gambaran umum tentang investasi dapat dilihat pada tabel neraca pada PTX per 31 Desember. Kemudian investasi dalam bentuk tanah. Tanah yang dibeli kemudian dikapling-kaplingkan, maka akan menjadi persediaan. Tanah yang dibeli kemudian dibuat perumahan, maka tanah tersebut menjadi investasi. Tanah yang dibeli kemudian digunakan secara permanen, maka tanah tersebut akan menjadi aktiva tetap. Kemudian definisi dari investasi. Apa sih investasi itu? Investasi merupakan pemanfaatan yang menganggur atau idle cash akibat kelebihan dana yang dibelanjakan, dapat berupa barang, sertifikat, atau aktiva lainnya untuk memperoleh dana tertentu. Atau bahasa mudahnya, suatu kegiatan menanamkan sejumlah dana atau aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Contoh, dana yang tersedia 1 miliar, kemudian dana yang digunakan untuk operasi 800 juta, kemudian dana yang menganggur 200 juta. Laba ditahan juga tidak lepas kemungkinan untuk diinvestasikan. Investasi yang akan kita bahas pertama adalah investasi sementara atau investasi jangka pendek atau temporary investments. Bentuk-bentuk investasi sementara ada dua, yaitu investasi sementara dalam bentuk saham atau marketable equity securities. Kemudian yang kedua, investasi sementara dalam bentuk obligasi atau marketable debt securities. Kemudian kita masuk ke investasi sementara yang pertama, yaitu investasi sementara dalam bentuk saham atau marketable equity securities. Hal-hal yang harus diperhatikan, ada harga perolehan dan ada penilaian. Pertama, harga perolehan. Harga perolehan adalah hasil penjumlahan dari harga beli ditambah biaya lain-lain. Biaya lain-lain di sini ada biaya komisi dan biaya pajak. Contoh, 5.000 lembar saham dibeli dengan harga Rp200, maka harga belinya adalah 1 juta. Kemudian komisinya 100.000, maka harga perolehan investasi sementara atas saham hasil penjumlahan dari harga beli ditambah komisi yaitu 1.100.000. Kemudian jurnalnya adalah investasi sementara saham pada kas sejumlah 1.100.000, yaitu harga perolehannya tadi. Kemudian yang kedua adalah penilaian. Contoh, pada akhir tahun 2006, perusahaan A mempunyai harga perolehan 1.000 dan harga pasar 1.500, kemudian selisih 500. Kemudian perusahaan B mempunyai harga perolehan 1.500, harga pasar 1.000, kemudian selisihnya adalah minus 500. Kemudian perusahaan C mempunyai harga perolehan 1.700, harga pasar 1.000, kemudian selisihnya adalah minus 700. Kemudian total harga perolehan dari perusahaan A, B, dan C yaitu 4.200, total harga pasar 3.500, kemudian selisihnya adalah minus 700. Penilaian investasi yang dilakukan pada akhir tahun tersebut berdasarkan LOCOM atau lower of cost or market. Maka kerugian akan diakui dan keuntungan akan diabaikan. Dari data di atas, maka yang akan dilaporkan di neraca pada akhir tahun yaitu investasinya senilai 3.500 dari selisih minus 700 sebagai kerugian tersebut akan diakui dan jurnal pengakuan kerugian tersebut adalah rugi yang belum direalisasikan atas nilai surat berharga saham pada penyisihan kelebihan harga pokok di atas harga pasar surat berharga saham senilai 700. Kemudian, seandainya pada tahun 2007 investasi tidak ada dibeli atau dijual, maka harga perolehan 4.200, harga pasar 5.000, maka selisihnya adalah 800 atau laba. Maka laba tersebut pada akhir tahun 2007 tidak akan diakui, melainkan akan digunakan untuk menutupi kerugian pada tahun 2006 sebesar 700. Maka jurnalnya penyisihan penurunan nilai surat berharga saham pada rugi yang belum direalisasikan
atas nilai surat berharga saham sebesar 700. Perhatikan soal berikut. Untuk penyelesaian dapat dibuat tabel seperti berikut. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa harga perolehan adalah pembelian ditambah dengan komisi. Maka, untuk menjawab jurnal perolehan investasi, yaitu perolehan untuk PTA, investasi sementara surat berharga saham pada kas sebesar 1.200.000. Perolehan untuk PTB, investasi sementara surat berharga saham pada kas sebesar 3.400.000, dan perolehan untuk PTC, investasi sementara surat berharga saham pada kas sebesar 3.400.000, atau dengan cara portofolio, investasi sementara surat berharga saham pada kas sebesar 8 juta. Kemudian penilaian akhir tahun 2006. Dari tabel berikut dapat diketahui total harga perolehan dari PT A, B, dan C adalah 8 juta, kemudian harga pasarnya 7.800.000, maka selisih kerugiannya adalah 200.000. Maka jurnalnya kerugian atas penurunan nilai surat berharga saham pada penyisihan penurunan nilai surat berharga saham sebesar 200.000. Berdasarkan soal yang tadi, maka selama tahun 2007 dilakukan pembelian dan penjualan investasi sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2007 dilakukan penjualan investasi atas saham PTA sebesar 1.100.000 dengan biaya komisi 100.000. Kemudian tanggal 12 Maret 2007 dilakukan pembelian investasi atas saham dari PTD sebanyak 2.000 lembar dengan harga Rp2.000 dengan biaya komisi 500.000 serta harga pasar akhir tahun 2007 sebagai berikut. PTB 4 juta, PTC 3 juta, dan PTD 4.800.000. Dari soal tersebut, buatlah jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penilaian akhir tahun atas investasi. Maka penyelesaiannya, yang pertama, harga jual investasi 1.100.000, biaya dikurang dengan biaya komisi penjualan yaitu 100.000, maka total kas yang diterima adalah 1 juta. Kemudian harga perolehan investasi atas saham di PTA 1.200.000, maka kerugian penjualan investasi atas saham 200.000. Maka jurnal penjualannya, kas dan kerugian penjualan investasi atas saham pada investasi sementara atas saham PTA, kasnya sebesar 1 juta, kemudian kerugian penjualan investasi atas sahamnya 200.000, dan investasi sementara atas saham PTA 1.200.000. Kemudian pembelian investasi atas saham PTD, harga belinya 4 juta rupiah, kemudian biaya komisi pembelian 500.000, maka total harga belinya 4.500.000. Maka jurnal pembeliannya, investasi sementara atas saham PTD pada kas sebesar 4.500.000. Kemudian penilaian akhir tahun 2007. Total harga perolehan perusahaan PT B, C, dan D adalah sebesar 11.300.000, harga pasarnya 11.800.000, dan selisihnya adalah 500.000. Karena selisihnya positif atau untung, maka kerugian yang telah dicatat sebelumnya harus ditutup dari keuntungan tersebut yang diperoleh pada tahun 2007. Maka jurnalnya, penyisihan penurunan nilai surat berharga saham pada kerugian penurunan nilai surat berharga saham 200.000. Kemudian jika secara portofolio pada tahun 2006 harga perolehan sebesar 8 juta, harga pasar 7.500.000, maka selisihnya adalah 500.000 atau rugi. Kemudian untuk tahun 2007 harga perolehan sebesar 8 juta, harga pasar 8.300.000, maka selisihnya adalah 300.000 atau untung. Maka selisih 300.000 tersebut akan diakui sebagai menutupi kerugian pada tahun 2006. Untuk tahun 2008, harga perolehan sebesar 8 juta, harga pasar 8.400.000, selisihnya 400.000 atau untung. Maka 200.000 dari keuntungan itu akan diakui sebagai penutup kerugian pada tahun 2006 tersebut. Investasi sementara dalam bentuk obligasi atau marketable debt securities. Hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Harga perolehan. Berapa besar total dana yang dikorbankan untuk memperoleh investasi dalam bentuk obligasi tersebut. 2. Penilaian.
Umumnya harga obligasi relatif stabil, maka jurnal yang dibutuhkan akhir tahun adalah berhubungan dengan bunga. 3. Jika terjadi penjualan, maka untung atau rugi akan diakui. Contoh pertama, tanggal 1 Mei 2006, PTX membeli 1000 lembar obligasi dengan nilai nominal Rp2.000 per lembar, bunga 12% per tahun. Harga beli obligasi dengan nilai 92, kemudian bunga dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Biaya komisi pembelian obligasi Rp60.000, kemudian tanggal 1 November 2006, obligasi tersebut dijual dengan harga Rp95 dan biaya komisi penjualan dan pajak Rp50.000. Diminta 1. Jurnal pembelian, 2. Penerimaan bunga 1 Juli, 3. Jurnal penjualan. Penyelesaian. Nilai nominal obligasi 2 juta, harga beli investasi atas obligasi bunga 12% per tahun dibayar 1 Januari dan 1 Juli sebesar Rp1.840.000, biaya komisi pembelian Rp60.000, harga jual 1 November 95 dikali 2 juta sama dengan Rp1.900.000, biaya komisi penjualan investasi atas obligasi Rp50.000. Jurnal pembelian. Harga beli investasi atas obligasi Rp1.840.000, biaya komisi Rp60.000, total harga perolehan Rp1.900.000. Harga perolehan Rp1.900.000, bunga berjalan dibayarkan sama dengan 4 bulan. 4 dikali 12% per 12 dikali 2 juta rupiah sama dengan Rp80.000. Total kas yang dikeluarkan sebesar Rp1.980.000. Jurnal pembelian. Investasi sementara atas surat berharga obligasi Rp1.900.000, pendapatan bunga atau piutang bunga Rp80.000, sehingga kas menjadi Rp1.980.000. Penerimaan pendapatan bunga 1 Juli 2006 sebanyak 6 bulan. 6 bulan dikali 12% per 12 dikali 2 juta rupiah sama dengan Rp120.000. Kas Rp120.000, pendapatan bunga Rp120.000. Penjualan investasi atas obligasi tanggal 1 November 2006. Harga jual 95 dikali 2 juta rupiah sama dengan Rp1.900.000. Komisi penjualan Rp50.000, nilai jual bersih Rp1.850.000. Pendapatan bunga berjalan 4 bulan dikali 12% per 12 kali 2 juta rupiah sama dengan Rp80.000. Total kas yang diterima Rp1.930.000. Harga perolehan Rp1.900.000. Nilai jual bersih Rp1.850.000. Kerugian penjualan investasi atas obligasi Rp50.000. Jurnal penjualan kas Rp1.930.000, kerugian penjualan Rp50.000, investasi sementara atas obligasi Rp1.900.000, pendapatan bunga Rp80.000. Investasi jangka panjang atau long-term investment. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Pembelian. Harga perolehan adalah total biaya yang dikorbankan atau harga beli dan biaya lain. Catatan, harga perolehan tidak sama dengan jumlah kas yang dikeluarkan karena selain harga perolehan juga akan dibayarkan bunga berjalan. 2. Penilaian terdiri dari nilai buku, amortisasi, bunga atau pendapatan bunga. Disposisi atau penjualan kembali atau stock on investment. A. Investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi atau bonds on investment. 1. Jika nilai nominal sama dengan harga perolehan, maka tidak ada diskonto atau premium. 2. Jika nilai nominal lebih dari harga perolehan, maka selisihnya diskonto. 3. Jika nilai nominal lebih kecil dari harga perolehan, maka selisihnya premium. Jika terdapat diskonto atau premium, maka akan dilakukan pengamortisasian. Contoh 1. PT Sunggul membeli obligasi pada tanggal 1 Juni 2006 dengan nilai nominal 1 juta dan bunga 12% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 1 April dan 1 Oktober dengan nilai beli 95. Diminta, buatlah jurnal perolehan investasi atas obligasi tersebut. Penyelesaian, ada 2 alternatif untuk mencatat transaksi di atas. 1. Tidak perlu mencatat diskonto atau premium yang umum digunakan. Dan yang kedua, dengan mencatat diskonto atau premium. Dengan alternatif 1, nilai beli sama dengan 95% dikali 1 juta rupiah sama dengan 950.000. Maka bunga berjalan sama dengan
2/12 kali 12% kali 1 juta sama dengan Rp20.000. Total kas yang dibayar sama dengan harga perolehan ditambah bunga berjalan sama dengan Rp950.000 ditambah Rp20.000 sama dengan Rp970.000. Jurnal investasi dalam bentuk obligasi Rp950.000, pendapatan bunga atau piutang bunga Rp20.000, kas Rp970.000. Alternatif 2. Nilai nominal Rp1 juta, harga beli 95% dikali Rp1 juta sama dengan Rp950.000, diskonto atau investasi obligasi Rp50.000. Maka bunga berjalan sama dengan 2/12 kali 12% kali 1 juta sama dengan Rp20.000. Jurnal investasi dalam bentuk obligasi Rp1 juta, pendapatan bunga atau piutang bunga Rp20.000, diskonto atas investasi obligasi Rp50.000, kas Rp970.000. Contoh 2. Tanggal 1 Maret 2006 dibeli obligasi dengan nilai nominal Rp100 juta dengan bunga 12% per tahun yang akan jatuh tempo bunga setiap 1 Februari dan 1 Agustus. Dibeli dengan harga Rp105 juta dan obligasi tersebut akan jatuh tempo tanggal 1 Februari 2016. Diminta, buatlah jurnal tanggal 1 Maret 2006 dan 1 Agustus 2006 dan 1 Februari 2007. Bunga berjalan sama dengan 1 bulan kali 12% per 12 kali 100 juta sama dengan Rp1 juta. Jurnal 1 Maret. Investasi atas obligasi Rp105 juta, pendapatan bunga Rp1 juta, kas Rp106 juta, atau investasi atas obligasi Rp100 juta, premium atas investasi obligasi Rp5 juta, pendapatan bunga Rp1 juta, kas Rp106 juta. Jurnal 1 Agustus. Pendapatan bunga sama dengan 6 dikali 12% per 12 kali 100 juta sama dengan Rp6 juta. Amortisasi premium untuk per bulan sama dengan Rp5 juta per 119 bulan sama dengan Rp42.017 per bulan. Amortisasi untuk 5 bulan sama dengan 5 bulan dikali Rp42.017 sama dengan Rp210.085. Jurnal, kas Rp6 juta, pendapatan bunga Rp5.789.915, investasi jangka panjang atas obligasi Rp210.085. Jurnal tanggal 1 Februari 2007, amortisasi 6 bulan sama dengan 6 bulan dikali Rp42.017 sama dengan Rp252.102. Jurnal, kas sama dengan Rp6 juta, pendapatan bunga sama dengan Rp5.747.898, investasi jangka panjang atas obligasi sama dengan Rp252.102. Disposal atau dijual kembali atau hutang obligasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah laba atau rugi harus diakui dengan membandingkan harga jual dengan nilai buku. Dengan catatan, kalau di antara tanggal bunga, maka kas yang diterima tidak sama dengan harga jual, melainkan kas yang diterima sama dengan harga jual ditambah dengan pendapatan bunga berjalan. Contoh 1 pada tanggal jatuh tempo bunga. Tanggal 1 Maret 2006 dibeli obligasi dengan nilai nominal Rp100 juta dengan bunga 12% per tahun yang akan jatuh tempo bunga setiap 1 Februari dan 1 Agustus. Dibeli dengan harga Rp105 juta dan obligasi tersebut akan jatuh tempo tanggal 1 Februari 2016. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2007 dijual dengan harga Rp104.200.000. Yang diminta, hitung dan buat jurnal penjualan atas investasi tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan perhitungan nilai amortisasi terhadap obligasi tersebut. Seperti yang diketahui, tanggal jatuh tempo bunga adalah setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus, yaitu selama 6 bulan sekali. Akan tetapi, pembelian tersebut dilakukan tanggal 1 Maret 2006. Maka, dari tanggal pembelian sampai tanggal jatuh tempo bunga setelahnya adalah 5 bulan. Untuk menghitung nilai amortisasi di atas obligasi, dilakukan dengan
nilai beli dikurang dengan nilai obligasi dibagi dengan lamanya obligasi, atau 105 juta dikurang dengan 100 juta rupiah dibagi 120 bulan. Akan tetapi pada kasus ini dibagi dengan 119 bulan, karena pembelian obligasi tersebut dilakukan setelah 1 bulan masa obligasi itu terlewati. Maka, hasil untuk nilai amortisasi obligasi per bulan adalah sebesar Rp42.017. Maka, nilai amortisasi obligasi per 5 bulan adalah sebesar Rp210.085 dan untuk 6 bulan adalah Rp252.102. Maka, total nilai amortisasi hingga dijual adalah sebesar Rp714.289. Selanjutnya, nilai buku obligasi 1 Agustus 2007 sama dengan 105 juta dikurang dengan total nilai amortisasi yaitu sebesar Rp714.289. Maka, nilai buku obligasi per 1 Agustus 2007 adalah Rp104.285.000. Harga jualnya adalah Rp104.200.000. Dikurang dengan nilai buku obligasi adalah sebesar Rp104.285.711. Maka, kerugian penjualan atas obligasi adalah Rp85.711. Dengan catatan, tidak ada bunga berjalan karena dijual pada tanggal jatuh tempo bunga. Maka, jurnalnya adalah kas Rp104.200.000, kerugian penjualan investasi Rp85.711 pada investasi jangka panjang atas obligasi Rp104.285.711. Penerimaan bunga dan amortisasi per tanggal 1 Agustus 2007 adalah kas Rp6 juta pada pendapatan bunga Rp5.077.898, pada investasi jangka panjang atas obligasi Rp252.102. Kalau digabung saat penjualan dengan penerimaan bunga, maka jurnalnya adalah kas Rp110.200.000, kerugian penjualan Rp85.711, pada investasi jangka panjang Rp104.537.813, pada pendapatan bunga Rp5.747.898. Contoh 2, seandainya investasi dijual pada di antara tanggal jatuh tempo bunga. Tanggal 1 Maret 2006 dibeli obligasi dengan nilai nominal Rp100 juta dengan bunga 12% per tahun yang akan jatuh tempo bunga setiap 1 Februari dan 1 Agustus. Dibeli dengan harga Rp105 juta dan obligasi tersebut akan jatuh tempo tanggal 1 Februari 2016. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2007 dijual dengan harga Rp104.500.000. Yang diminta, hitung dan buat jurnal penjualan investasi tersebut. Seperti contoh soal sebelumnya, gambar tersebut menunjukkan perhitungan nilai amortisasi atas obligasi tersebut. Namun, untuk contoh kedua ini, total nilai amortisasi ditambah dengan nilai amortisasi untuk 2 bulan dari tanggal 1 Agustus 2007 sampai tanggal 1 Oktober 2007, yaitu sebesar Rp84.034. Maka total nilai amortisasi hingga dijual adalah Rp798.323. Maka nilai buku obligasi per tanggal 1 Oktober 2007 adalah Rp105 juta dikurang dengan Rp798.323. Totalnya adalah Rp104.201.677. Untuk harga jual adalah Rp104.050.000. Nilai buku obligasi adalah Rp104.201.677. Maka keuntungan penjualan adalah Rp298.323. Total kas yang akan diterima adalah harga jual ditambah dengan pendapatan bunga berjalan. Harga jual Rp104.050.000, pendapatan bunga berjalan yaitu sebesar 2 bulan dikali 12% dibagi 12 bulan dikali dengan total nilai obligasi yaitu Rp100 juta. Maka hasilnya adalah Rp2 juta. Maka total kas yang akan diterima atas penjualan investasi atas obligasi tersebut adalah Rp106.500.000. Jurnal untuk penjualan tanggal 1 Oktober 2007 adalah
Kas Rp106.500.000 pada investasi atas obligasi di kredit sebesar Rp104.201.677 pada keuntungan penjualan di kredit sebesar Rp298.323 pada pendapatan bunga berjalan di kredit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, investasi jangka panjang dalam bentuk saham atau investment in stock. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah seperti yang terlihat pada gambar, PTA menjual saham kepada PTX sebanyak lebih dari 50.000 lembar, menjual kepada PTY sebanyak 20.000 sampai dengan 50.000 lembar, dan menjual kepada PTZ sebanyak kurang dari 20.000 lembar. Maka, PTX perhitungan investasi dengan metode equity atau hak mayoritas, PTY perhitungan investasi dengan metode equity atau biaya, hak mayoritas dan minoritas, PTZ perhitungan investasi dengan metode cost atau biaya, hak minoritas. Perbedaan antara hak mayoritas dengan minoritas adalah mayoritas. Kalau PTA mengalami kerugian, maka hak mayoritas akan ikut menanggung kerugian tersebut. Yang kedua, kalau pada saat pengumuman laba, maka hak mayoritas akan langsung mengakui penambahan investasinya di perusahaan tersebut. Yang ketiga, kalau pembagian dividen, maka hak mayoritas akan mengalami pengurangan investasinya pada perusahaan tersebut. Untuk hak minoritas, yang pertama, kalau PTA rugi, maka hak minoritas tidak akan menanggung kerugian, paling tidak menerima dividen. Yang kedua, kalau saat diumumkan dividen, maka tidak akan berpengaruh sehingga tidak melakukan pencatatan dalam hal ini. Yang ketiga, jika dilakukan pembagian dividen, maka akan menerima kas atas pendapatan dividen tersebut. Contoh, PTX memiliki 100.000 lembar saham dengan harga Rp10.000 per lembar. Pada tanggal 1 Januari 2006, PTA membeli 50.000 saham dan PTC membeli sebanyak 10.000 lembar dari PTX. Kemudian, selama tahun 2006, PTX mengumumkan laba sebesar Rp250 juta. Dan pada tanggal 1 Februari 2007, PTX membagi dividen sebesar Rp150 juta. Kemudian, pada tahun 2007, PTX mengumumkan kerugian sebesar Rp100 juta. Yang diminta, buatlah jurnal yang diperlukan berdasarkan metode ekuitas dan metode biaya. Yang pertama, saat pembelian investasi tanggal 1 Januari 2006. Untuk hak mayoritas atau metode ekuitas melakukan jurnal investasi jangka panjang atas saham Rp500 juta pada kas di kredit Rp500 juta. Untuk hak minoritas atau metode biaya melakukan jurnal investasi jangka panjang atas saham Rp100 juta pada kas sebesar Rp100 juta. Saat pengumuman laba, hak mayoritas melakukan jurnal investasi jangka panjang atas saham Rp125 juta pada pendapatan dari PTX Rp125 juta yang dihitung dari 50% dari Rp250 juta. Namun, untuk hak minoritas tidak melakukan jurnal apapun. Saat pembayaran dividen, hak mayoritas melakukan penjurnalan kas sebesar Rp75 juta pada investasi jangka panjang atas saham Rp75 juta yang dihitung dari 50% dikali Rp150 juta. Untuk hak minoritas, melakukan penjurnalan kas sebesar Rp15 juta pada pendapatan dividen Rp15 juta yang dihitung dari 10% dari Rp150 juta. Saat kerugian selama tahun 2007, hak mayoritas melakukan jurnal kerugian atas investasi di PTA sebesar Rp50 juta pada investasi jangka panjang atas saham Rp50 juta yang dihitung dari 50% kali Rp100 juta. Namun, untuk hak minoritas tidak melakukan penjurnalan apapun. Penilaian investasi jangka panjang atas saham. Metode harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Jika lebih kecil 20%, metode ekuitas tidak dapat digunakan, maka investor diharuskan metode lokom. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, hak untuk memperoleh dan melepaskan bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan dengan harga tetap. Yang kedua, harga jual dan harga beli dan permintaan untuk surat berharga tersebut pada saat ini tersedia di pasar surat berharga. Contoh, PT Bilton melakukan transaksi investasi jangka panjang dalam surat berharga ekuitasnya selama tahun 2006 dengan data sebagai berikut.
tanggal 15 Januari 2006 membeli 20.000 lembar saham biasa PTA dengan seharga Rp1.446.000. Sudah termasuk komisi pialang. Tanggal 22 Juli 2006 membeli 52.000 lembar saham biasa PTB dengan harga Rp2.340.000. Sudah termasuk komisi pialang. Pada akhirnya tahun 2006, PT Bilton menetapkan harga pasar surat berharga ekuitas sebagai berikut. PTA sebesar Rp1.478.000 dan PTB sebesar Rp1.900.000. Diminta A. Buatlah jurnal perolehan masing-masing investasi. B. Hitung dan buat jurnal penilaian akhir tahun investasi tersebut. Penyelesaian. Jurnal perolehan investasi jangka panjang PTA Rp1.446.000, Kas Rp1.446.000. Investasi jangka panjang PTB Rp2.340.000, Kas Rp2.340.000. B. Penilaian. Keterangan PTA, harga pokok Rp1.446.000, harga pasar Rp1.478.000, selisih Rp32.000. Sedangkan PTB Rp2.340.000, harga pokok dan harga pasar Rp1.900.000 dengan selisih Rp440.000. Kerugian penurunan nilai investasi jangka panjang Rp408.000, penyisian penurunan nilai investasi jangka panjang Rp408.000. Bentuk penerimaan dividen. Yang pertama, dividen yang diterima dalam bentuk saham. Dalam hal ini tidak perlu diadakan catatan pada saat penambahan saham jika dividen yang dibagi berupa saham. Contoh, tanggal 1 Januari 2006, PTX memiliki 1.000 lembar saham di PTA, sedang dengan harga beli Rp9.600.000. 2 tahun kemudian akibat laba yang diperoleh perusahaan A, maka PTA menerbitkan bagi para pemegang saham 1 lembar saham untuk setiap 2 lembar saham yang dimiliki. Kemudian jika 600 lembar saham dijual dengan harga Rp4.300.000, diminta 1 atau A dihitung berapa banyak lembar saham yang akan dimiliki PT jika ada kebijakan dari perusahaan tersebut menerbitkan saham untuk 2 saham yang dimiliki. Yang B, jika dijual 600 lembar saham PTX, maka buatlah jurnal yang dibutuhkan dengan metode harga pokok penyesuaian. A. Besarnya lembar saham yang diterima. Untuk kepemilikan 2 lembar saham akan diterbitkan 1 lembar saham. 1.000 lembar dimiliki akan diterbitkan atau penambahan saham PTX sebanyak 500 lembar sehingga total saham yang dimiliki oleh PTX 1.500 lembar. Catatan, jika dalam hal penambahan saham tidak perlu dilakukan pencatatan oleh PTX, tetapi hanya pemberitahuan dari PTA bahwa jumlah investasi PTX sudah bertambah diakibatkan dengan adanya dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. B. Jika dijual 600 lembar dengan harga jual Rp4.300.000, harga pokok 1.000 lembar Rp9.600.000, harga pokok 500 lembar 0, harga pokok 1.500 lembar Rp9.600.000, maka nilai buku untuk 1.500 lembar Rp9.600.000 per 1.500 sama dengan Rp6.400 per lembar. Maka nilai buku untuk 600 lembar sama dengan Rp6.400 per lembar dikali 600 lembar sama dengan Rp3.840.000. Harga jual 600 lembar Rp4.300.000, nilai buku 600 lembar Rp3.840.000, keuntungan dari penjualan Rp460.000. Jurnal penjualan kas Rp4.300.000, investasi dalam saham Rp3.840.000 dan keuntungan dari penjualan Rp460.000. Yang kedua, dividen diterima dalam bentuk tunai atau kas. Contoh, PT Cici memiliki 250 lembar saham biasa PT A pada tanggal 15 Desember 2006. PT A mengumumkan dividen yang pada akhir periode 2006 sebesar 2.000 per lembar saham. Dan pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 10 Januari 2007. Diminta A. Buatlah jurnal saat diumumkan. B. Buatlah jurnal saat penerimaan dividen. Penyelesaian. Saat pengumuman yang normal, piutang dividen Rp500.000, pendapatan dividen Rp300.000. Saat penerimaan pembayaran kas Rp500.000, piutang dividen Rp500.000. Penerimaan dividen dalam bentuk likuidasi. Contoh, PT Ocha memiliki 250 lembar pada PT A dan dibeli pada pertengahan tahun 2006 dan total dividen yang akan dibagikan berjumlah 4 juta dengan harga per lembar 2.000 selama tahun 2006, padahal PT A hanya memperoleh laba sebesar Rp3.700.000.
selama tahun 2006 dan dividen tersebut akan dibagikan tanggal 10 Januari 2007. Diminta A. Hitung besarnya dividen likuidasi, B. Buat jurnal akhir tahun, C. Buat jurnal tanggal 10 Januari 2007. Penyelesaian A. Jumlah dividen likuidasi, dividen yang akan dibagikan kurang dividen yang diperoleh, sama dengan 4 juta dikurang 3.700.000 sama dengan 300. Lembar dividen yang beredar, jumlah yang akan dibagikan per harga per lembar, 4 juta per 2.000 per lembar. Saham yang beredar sama dengan 2.000 lembar. Jumlah dividen likuidasi 4 juta kurang 3.700.000 sama dengan 300.000. Jumlah saham yang beredar 2.000 lembar. Harga dividen likuidasi per lembar 150 per lembar. Sehingga investasi saham PTA berkurang sebesar 150 kali 250 lembar sama dengan 37.500. Piutang dividen 250 lembar dikali 2.000 sama dengan 300.000. Pendapatan dividen atau harga saham keseluruhan dividen yang akan dibagikan dikurang harga dividen likuidasi dikali lembar saham PT Ocha. Rp2.000 dikurang 150 dikali 250 lembar sama dengan 462.500. Piutang dividen 500.000. Investasi atas saham PTA 37.500, pendapatan dividen 462.500, jurnal 10 Januari 2007, kas 500.000, piutang dividen 500.000. Hak beli saham stock right. PTA memiliki 20.000 lembar. 5.000 lembar ingin dijual kembali. Sisanya 15.000 lembar dijual dan dimiliki pemegang saham PTX dan PTY. Alternatif dari hak beli yang diperoleh: yang pertama, menggunakan hak tersebut untuk membeli saham tambahan. Yang kedua, menjual hak tersebut. Dan yang ketiga, tidak menggunakan hak tersebut untuk membeli saham atau tidak menjual hingga jatuh tempo pemberian hak berakhir. Seperti contoh, PTX memiliki saham pada PTA sebanyak 100 lembar dengan nilai nominal 5.000 per lembar. PTA mengeluarkan hak beli saham yang memberikan satu right kepada setiap pemilikan satu lembar saham. Kemudian setiap 2 right dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham baru yang harganya 5.000 dan harga pasar saham biasa 6.000 per lembar dan harga pasar hak 300 per lembar. Yang diminta: A. Jurnal perolehan hak beli saham, B. Seandainya 40 hak yang diperoleh dijual seharga 300 per hak, C. Seandainya 40 hak digunakan untuk membeli saham baru 20 lembar, D. Seandainya hak beli yang sisa tidak dijual atau digunakan hingga batas waktu yang ditentukan. Penyelesaiannya: lembar saham yang dimiliki oleh PTX sebanyak 100 lembar, hak beli saham yang diperoleh PTX di mana satu hak dikali 100 lembar sehingga memiliki 100 hak. Total harga pasar saham biasa sama dengan 100 lembar dikali 6.000 sama dengan 600.000. Hak beli memiliki 100 hak dikali 300 sama dengan 30.000. Total harga pasar saham biasa dan hak beli 630.000. Alokasi harga perolehan hak beli tersebut: yang pertama, saham biasa 600.000 per 630.000 dikali 100 saham biasa 5.000 sama dengan 476.190. Yang kedua ada hak beli 30.000 per 630.000 dikali 100 hak kali 5.000 sama dengan 23.810. Alokasi harga perolehan per lembar. Yang pertama, saham biasa 476.190 per 100 lembar sama dengan 4.761,9 per lembar. Yang kedua, hak belinya sama dengan 23.810 per 100 lembar sama dengan 238,1 per lembar. Untuk A, jurnal perolehan hak beli saham, di debit investasi hak beli saham sebesar 23.810 pada investasi pada PTA di kredit 23.810. Yang B, seandainya 40 hak yang diperoleh dijual seharga 300 per hak,
Harga jual 40 hak dikali 300 sama dengan 12.000. Harga perolehan investasi hak beli saham sama dengan 40 hak dikali 238,1 sama dengan 9.524. Keuntungan menjual hak tersebut sama dengan 2.476. Jurnalnya didebit kas sebesar 12.000 pada investasi hak beli saham, dikredit sebesar 9.524 dan keuntungan menjual hak beli saham dikredit sebesar 2.476. Untuk yang C, seandainya 40 hak digunakan untuk membeli saham baru 20 lembar, 40 hak digunakan dapat membeli 20 lembar saham baru. Nilai nominal saham 5.000, kas yang dikeluarkan 5.000 dikali 20 saham baru sama dengan 11.000. Harga perolehan hak beli sama dengan 40 hak beli dikali 238,1 sama dengan 9.524. Total perolehan saham baru sama dengan 109.524. Untuk jurnalnya, investasi atas saham pada PTA didebit 109.524, pada kas dikredit 100.000 dan investasi hak beli saham dikredit 9.524. Untuk penyelesaian yang D, seandainya hak beli yang sisa tidak dijual atau digunakan hingga batas waktu yang ditentukan, maka hak beli yang tidak digunakan akan langsung diakui sebagai kerugian tidak menggunakan hak beli tersebut. Nilai hak beli yang tidak digunakan 20 hak beli dikali 238,1 sama dengan 4.762. Sehingga jurnalnya, rugi tidak menggunakan hak beli saham didebit sebesar 4.762 pada investasi hak beli saham dikredit sebesar 4.762. Perubahan metode dari metode ekuitas ke metode biaya. Contoh, tanggal 2 Januari 2006, Investi PTX menjual 150.000 lembar lagi saham biasanya ke publik, sehingga memperkecil kepemilikannya pada PTX dari 25% menjadi 10%. Dan diketahui laporan laba rugi tiap tahun sebagai berikut. Pada tahun 2006, bagian investor atas laba rugi sebesar 600.000, dividen yang dibagikan 400.000. Pada tahun 2007, bagian investor atas laba rugi sebesar 350.000, pada dividen yang dibagikan sebesar 400.000. Pada tahun 2008, bagian investor atas laba rugi sebesar 0 dan dividen yang dibagikan sebesar 210.000. Sehingga total bagian investor atas laba rugi sebesar 950.000 dan total dividen yang dibagikan sebesar 1.010.000. Perubahan metode dari metode ekuitas ke metode biaya dilakukan pada tanggal 2 Januari 2006. Investasi dalam Investi PTX dan laba yang dilaporkan PTX sebagai berikut. Pada tahun 2006, pendapatan dividen yang diakui sebesar 400.000, kelebihan kumulatif bagian laba di atas dividen yang diterima sebesar 200.000, dan investasi per 31 Desember sebesar 8.780.000. Pada tahun 2007, pendapatan dividen yang diakui 400.000, kelebihan kumulatif bagian laba di atas dividen yang diterima sebesar 150.000, investasi per 31 Desember sebesar 8.780.000. Pada tahun 2008, pendapatan dividen yang diakui sebesar 150.000, kelebihan kumulatif bagian laba di atas dividen yang diterima sebesar minus 60.000, investasi per 31 Desember sebesar 8.720.000. Jurnal tahun 2006 dan 2007 sudah menggunakan metode biaya karena sudah dilakukan penjualan investasinya sebesar 15%, sehingga sisa investasinya hanya 10%, sehingga jurnalnya didebit kas sebesar 400.000 pada pendapatan dividen dikredit sebesar 400.000. Jurnal tahun 2008, kas didebit sebesar 210.000 pada pendapatan dividen dikredit 150.000 dan investasi jangka panjang atas saham dikredit sebesar 60.000. Perubahan metode dari metode biaya ke metode ekuitas. Pada tanggal 1 Januari 2009, total kepemilikan PTX sudah menjadi 30%, yang bersumber dari tahun 2007 sebanyak 10% ditambah pembelian kembali tahun 2009, sehingga metode yang digunakan berubah dari metode biaya ke metode ekuitas. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama,
Metode awal yang digunakan adalah metode biaya. Yang kedua, perlakuan kelebihan harga pasar dari nilai aktiva bersih diakui sebagai goodwill. Yang ketiga, jika diakui goodwill, harus dilakukan amortisasi UE sama dengan 40 tahun. Contoh, tanggal 1 Januari 2006, PT Jaya membeli saham seharga 500.000 tunai atas 10% saham biasa yang beredar PT Mawar Indah dan aktiva bersih PT Mawar Indah mempunyai nilai buku sebesar 3 juta. Perbedaan harga perolehan atas ekuitas aktiva bersih PT Mawar Indah didistribusikan sebagai goodwill yang akan diamortisasi selama 40 tahun kemudian pada tanggal 1 Januari 2008 PT Jaya membeli kembali 20% dari saham biasa PT Mawar Indah seharga 1.200.000 tunai, di mana nilai buku aktiva bersih PT Mawar Indah 4 juta dan laba serta dividen dari PT Mawar Indah yang diterima PT Jaya selama tahun 2006 sampai dengan 2008 sebagai berikut. Pada tahun 2006 laba yang diperoleh sebesar 500.000, dividen yang dibayarkan ke PT Jaya 30% yaitu 20.000. Pada tahun 2007 laba yang diperoleh 1 juta, dividen yang dibayar ke PT Jaya 30% yaitu 30.000. 2008 laba yang diperoleh 1.200.000, dividen yang dibayar ke PT Jaya sebesar 30% yaitu 120.000. Yang diminta A. Buatlah jurnal pembelian saham biasa untuk 10%. Yang B. Buatlah jurnal pembayaran dividen tahun 2006-2007. Yang C. Jurnal pembelian kembali 20% saham biasa. Yang D. Jurnal pengumuman dividen selama tahun 2008. Yang E. Jurnal penerimaan dividen selama tahun 2008. Penyelesaian. Yang A. Jurnal perolehan investasi jangka panjang atas saham di debit sebesar 500.000 pada kas dikredit sebesar 500.000. Untuk yang B, jurnal penerimaan dividen. Untuk yang 2006, kas di debit sebesar 20.000 pada pendapatan dividen dikredit 20.000. Pada tahun 2007, kas di debit 30.000 pada pendapatan dividen dikredit 30.000. Penyelesaian yang C, pembelian kembali 20% saham yang beredar PT Mawar Indah. Hak PT Jaya atas laba 10% pada tahun 2006 sebesar 50.000, pada tahun 2007 sebesar 100.000, sehingga totalnya 150.000. Untuk amortisasi goodwill pada tahun 2006 minus 5.000, pada tahun 2007 minus 5.000, hingga totalnya minus 10.000. Untuk dividen yang diterima pada tahun 2006 minus 20.000, pada tahun 2007 minus 30.000, sehingga totalnya minus 50.000. Penyesuaian periode sebelum tahun 2008, pada tahun 2006 25.000, pada tahun 2007 65.000, sehingga totalnya 90.000. Maka jurnal pembelian selama tahun 2008, investasi jangka panjang atas saham di debit sebesar 1.290.000 pada kas dikredit sebesar 1.200.000 dan laba ditahan sebesar 90.000. Nilai investasinya bertambah karena hak PT Jaya tersebut sudah bertambah menjadi 30% pada awal tahun, sehingga metode yang digunakan berubah dari metode biaya ke metode ekuitas. Untuk penyelesaian yang D, jurnal pada akhir periode tahun 2008. Amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak 10%. 500.000 dikurang 10% kali 3 juta dibagi 40 tahun, sama dengan 5.000 per tahun. Amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak 20%. 1.200.000 dikurang 20% kali 4 juta dibagi 40 tahun, sama dengan 10.000 per tahun. Total amortisasi selama tahun 2008 15.000. Catatan, laba yang diumumkan oleh PT Mawar Indah selama 2008 sebesar 1.200.000 adalah 1.200.000 dikali 30% dikurang 15.000 sama dengan 345.000. Jurnal pengumumannya di debit investasi jangka panjang atas saham sebesar 345.000 pada pendapatan dividen dikredit sebesar 345.000. Untuk yang E, jurnal penerimaan pembayaran dividen di debit kas sebesar 120.000 pada investasi jangka panjang atas saham sebesar 120.000.
Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami materi mengenai investasi.